puji Tuhan. Sebab Tuhan kita Allah yang tidak pernah berubah. Baik dulu, sekarang, bahkan selamanya. Setuju? Setuju, Kalau Kak. setuju, kita mau sama-sama angkat pujian ini. Semuanya tepuk tangan ya. Pujian ini dari awal lagi ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Yuk kita berangkat pujian buat Dia. Bersorak-sorak demi nama Tuhan. Karena itu sekarang adik-adik boleh kembali duduk. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pujian dari mulut kita. Kita mau katakan sebab banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kalau sekarang kita boleh ada di tahun 2021. Semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Karena itu hari ini, saat ini kita mau sama-sama bawa pujian, bawa syukur kita sama Tuhan. Kita mau sembah Dia, sebab Dia Allah yang dahsyat, sebab Dia Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kita lebih dari segala-galanya. Haleluya. Angkat pujian dari hatimu.
Kita buat Tuhan, ku bersyukur.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan 2021 jadi tahun kemuliaan buat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarkan Tuhan di atas segalanya namamu Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan, kami anak-anak yang boleh memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang paling semangat. Nah, tadi penyembahannya sangat bagus. Bagus-bagus ya Kak ya. Bagus-bagus ya. Oke, sekarang kita mau puji Tuhan dengan lebih semangat. Tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Semua katakan, "Wuh!" Sekarang tahun berapa ya Kak? Kemarin 2020 Kak. Kemarin? Iya. Oh, beda sehari, beda setahun. Oh gitu. Iya, dari 31 ke 1 kan langsung beda setahun. Oh iya, gitu aku sih? iya aku tanya ke Andre. Kak Andre, sekarang tahun berapa ya? Sekarang tahun 2021. Oh iya, sekarang berarti tahun baru. Yeay! Berarti sekarang tanggal 1 Januari 2021. Oke, semua ucapkan selamat tahun baru sama teman yang di sampingnya, yang di rumah, sama mama, sama papa, semuanya, adik kakak, semuanya ya. Katakan selamat tahun baru. Oke, kita mau angkat pujian. Tahun lalu Tuhan Yesus baik, tahun ini pasti lebih baik. Tuhan Yesus pasti baik setiap hari dan setiap tahun. Ayo Kak, kita mau angkat lagu Tuhan Yesus baik. Semua bergoyang, jempolnya diangkat. Oke? Semuanya harus semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik
Yesus baik, baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lebih semangat lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Masih semangat ya? Masih dong Kak. Masih. Kak Andre semangat gak? Semangat banget. Kak Enji? Semangat banget dong. Pasti kakak pemusiknya lebih semangat. Mana ini semangat kakak pemusiknya? Wow! Namanya tahun baru harus lebih semangat dong. Sekarang kita mau nyanyi Tuhan Yesus cinta semua siapa? Anak-anak. Cinta sama aku dong Kak. Iya, berarti cinta sama siapa lagi? Aku juga Kak. Oke, cinta sama Kak Indah, cinta sama kakak-kakak pemusik, semua adik-adik di rumah, semuanya Tuhan Yesus cinta. Ayo kita semua angkat pujian Yesus, Tuhan Yesus cinta semua anak. Harus lebih semangat ya. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kita angkat lagi. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi lebih semangat, oke? Yuk, lebih semangat, tepuk tangannya. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yeay, katakan haleluya. Nah, selanjutnya kita mau ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Aduh, Kak Indah nggak tahu nih. Kak Angel tahu nggak? Tanya Kak Andre aja deh. Oke, Kayaknya kita Kak tanya. Andre tahu. Aku lupa tadi udah dikasih tahu tapi aku lupa. Ah, iya, ayo kita tanya Kak Andre yuk. Oh ya. Kak Andre. Kayaknya Kak, ini yang ditunggu-tunggu nih Kak. Apa itu? Apa ya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan Oh Kak. iya, tos dulu Kak, tos dulu. Tos dulu. Iya. Oh iya, kita mau dengarkan firman Oke. Tuhan. Yuk adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau satukan hati kita. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kita percaya kalau masa depan kita, bahkan di tahun ini, Tuhan akan memberkati kita. Sekolah kita, pendidikan kita, keluarga kita, semuanya diberkati Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau undang Tuhan lebih lagi masuk dalam hati kita. Walaupun kita masih kecil, kita mau belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita mau undang Tuhan Yesus lebih sungguh lagi. Mari masuk.
kami Tuhan. Masuk hatiku, ya Yesus datang, datang sekarang, datang di dalam hati kami, dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi dengan sungguh sama-sama katakan, mari masuk Tuhan, mari masuk hatiku, ya Yesus datang, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Dengan sungguh sama-sama katakan, mari masuk hati kami Tuhan, masuk hatiku, ya Yesus datang sekarang, setiap hati kami Tuhan, untuk memberikan kami firman-Mu Tuhan. Kami berdoa agar firman-Mu tumbuh dan berbuah menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Agar dimanapun kami berada Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami mau jadi berkat. Kami mau mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Kamu menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi garam dan terang yang daripada Tuhan Yesus. Agar nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Pakai hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Saya akan percaya kalian di luar sana di rumah masing-masing kabarnya luar biasa. Dan terasa kita sudah memasuki tahun 2021. Penyataan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kita semua. Selama tahun 2020 kita sudah melewati masa-masa yang sukar, masa-masa pandemi. Dan sekarang sudah di awal tahun kita memasuki tahun yang baru. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh yang Tuhan berikan pesan. Tokoh ini masih muda, masih anak-anak muda lah. Yang dia tokoh ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk menggantikan salah satu pemimpin bangsa Israel pada waktu dalam menaikkan Musa. Dan peristiwa ini terjadi ketika Musa sudah mati dan Tuhan mempersiapkan tokoh ini. Nah tokoh ini juga menjadi pengawalnya Musa pada waktu itu. Ada yang tahu nama saya tokoh ini? Siapa? Yosua. Iya, nama tokoh ini adalah Yosua. Tuhan kasih beberapa pesan kepada Yosua sebelum Yosua memimpin kepada bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang besar, bangsa yang gagah tengkuk, dan Yosua dia pernah beberapa kali mengalami hal-hal mukjizat yang Tuhan buat kepada bangsa Israel pada waktu masih kepemimpinan Musa. Dan hari ini kita mau belajar dari tokoh Yosua. Nah, kita buka Alkitab kita yang di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-9 dengan judul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Nah, setelah Musa mati
Tuhan memimpin kepada Yosua untuk menggantikan Musa. Tuhan bilang pada waktu itu, hambaku Musa telah mati dan bersiaplah dirimu untuk memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, untuk merebut tanah perjanjian. Kita tahu tanah perjanjian adalah tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dalam susu dan madunya. Nah, pada waktu itu Yosua ketika Tuhan perintahkan untuk memimpin bangsa Israel, secara manusiawi Yosua masih muda, tapi dia mungkin ada rasa khawatir, ada rasa takut nih. Bagaimana Tuhan saya memimpin bangsa Israel, sedangkan Musa aja yang memimpin bangsa Israel itu penuh dengan perjuangan. Tapi Yosua, Tuhan kasih pesan kepada Yosua, beberapa pesan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua yang bisa menguatkan hati Yosua. Yuk kita baca yuk. Di ayat yang ke-7, udah ketemu semuanya? Yosua pasal 1 ayat 7. Ayat 7 kita bacain ya. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi perintah yang pertama yang Tuhan kasih kepada Yosua adalah hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan bilang kepada Yosua supaya Yosua bertindak hati-hati. Seluruh hukum yang Tuhan telah perintahkan kepada Yosua dengan perantaraan Musa pada waktu itu, Yosua harus melakukannya. Dan yang pastinya Yosua harus jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Nah, contoh seperti ini, adik-adik tahu kereta api? Masih tahu dong. Nah, kereta api berjalan di atas apa? Di atas rel. Seandainya pada waktu itu masinis yang mengemudikan kereta api dia tidak berjalan di atas rel, dia menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, gimana keadaan kereta api? Pasti akan apa? Pasti akan jatuh dan nggak akan sampai kepada stasiun tujuan. Nah, begitu juga dengan Yosua. Tuhan bilang supaya Yosua nggak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya Yosua sampai kepada negeri perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada Yosua, yaitu tanah Kanaan. Bahkan Tuhan bilang setiap tanah yang diinjak oleh Yosua itu akan menjadi milik pusakanya. Nah, luar biasa kan berkat Tuhan kepada Yosua, kepada bangsa Israel. Nah, Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-5. Adik-adik kita baca yuk. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan menguatkan kepada Yosua bahwa Tuhan yang sama, dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan Yosua. Dulu Tuhan pernah menyertai Musa, dan hari ini Tuhan akan menyertai Yosua untuk memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan. Nah, mungkin Yosua pada saat itu berpikir jangan Tuhan nanti nggak menyertai saya, atau mungkin jangan nanti Tuhan ninggalin saya. Tapi Tuhan bilang, Tuhan kasih kekuatan kepada Yosua bahwa Tuhan nggak akan meninggalkan, bahkan Tuhan akan terus menyertai Yosua sampai Yosua merebut kepada tanah perjanjian. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang menjadi Tuhan pesankan kepada Yosua? Kita baca di ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Tuhan beritahu kepada Yosua untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Nah, contohnya apa Tuhan? Yosua dia membaca Alkitab. Nah, sama seperti adik di rumah dong, adik-adik yang percaya bahwa adik-adik di rumah rajin baca Alkitab, punya waktu tertentu untuk saat teduh, untuk minta pengurapan daripada Tuhan. Nah, begitu juga dalam Yosua. Yosua Tuhan perintahkan untuk merenungkan Taurat siang dan malam, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi larangan yang Tuhan berikan kepada Yosua itu tidak dilakukan oleh Yosua. Hanya perintah-perintahnya saja yang dilakukannya oleh Yosua. Nah, dan akhirnya kita tahu bahwa perjalanan Yosua berhasil, dia bisa merebut
tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan kepada Yosua. Nah, adik-adik, dari kita ini kita mau belajar juga seperti Yosua, bahwa kita memasuki tahun 2021 ini ada pesan Tuhan. Yang pertama adalah bertindaklah sungguh-sungguh. Yang kedua, Tuhan menyertai kita dan jangan tahu hati. Yang ketiga adalah jangan lupa untuk menemukan Taurat Tuhan. Kakak yang percaya bahwa biarlah ketika hal-hal ini adik-adik lakukan dalam kehidupan kalian, kakak yang percaya kita akan bisa melewati tahun 2021 dengan luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Dan kakak yang percaya bahwa kalau kita ada sampai saat hari ini, kita masih bisa melewati tahun 2020, itu karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Nah, adik-adik, demikian cerita dari kakak. Akhirnya kakak mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus berkati. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Yuk lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ceritamu hari ini, buat berkat firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mau belajar seperti Yosua Tuhan, yang mengandalkan Engkau dalam menghadapi perjalanan hidupnya Bapa. Dan mau juga Tuhan belajar Tuhan untuk mengandalkan Engkau Tuhan, untuk mengutamakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin langkah kami Tuhan memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Kami minta Tuhan yang berjalan di depan kami, Tuhan yang menyertai langkah kami. Kau berkati Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan. Berkati Tuhan dalam sekolahnya, apapun Tuhan jadi kebutuhannya, Tuhan campur tangan. Berkati papi dan mamanya Bapak. Berkati juga Tuhan untuk kakak dan adik Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini Tuhan, doa ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama Tuhan, kakak selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, demikian cerita kakak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan, yaitu negara Indonesia Tuhan. Berkatilah Tuhan Pak Jokowi yang ingin memimpin bangsa kami Tuhan, agar lebih sehat dan sejahtera dan maju Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang ada di rumah Tuhan. Berkatilah Tuhan agar bisa mengajar anak-anaknya dengan baik. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah agar kembali dibuka Tuhan, seperti biasa kita bisa belajar bersama dengan teman. Aku juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu agar bisa mengajarkan yang paling baik Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk orang yang terkena virus corona agar bisa sembuh Tuhan dan tidak ada lagi Tuhan virus corona. Aku juga berdoa Tuhan untuk Pak Andi Tuhan, agar Pak Andi bisa sehat selalu untuk menayangkan ibadah live streaming. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Mari anak-anak, buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surga. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai semuanya di dalam nama Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.